pertemuan yang tak bisa kuhindari. Aku tertegun melihatnya kembali. Seseorang yang sudah lama kuhindari. Aku memang masih punya janji kepadanya. Tapi aku memang tak bisa menepati. Perpisahan karena emosi terjadi karena pemikiran kilatku. Aku arahkan segala cara supaya aku bisa terlepas dari dirinya. 8 tahun aku jalani hidup bersama dengannya. Tanpa ada kepastian, tanpa ada ikatan. Bahkan, cincin bohongan yang sering dipakai orang pacaran tak pernah dia berikan untukku. Selama 8 tahun, aku menjalin cerita bersamanya. Tak ada bunga mawar, tak ada bungkusan coklat. Bahkan, bapak dan mamah pun tak tahu akan kisahku dengannya. Jika bertemu, dia selalu menanti di ujung gang. Kisahku dengannya begitu datar. Hari ini suasana rumah begitu ramai. Begitu banyak kepala lalu lalang. Dan mereka menghujaniku dengan banyak pertanyaan yang tak bisa ku jawab. Mereka bertanya penempatan bunga sampai penempatan meja prasmanan. Ada rasa terbesit iri dan malu sendiri. Entah kakak macam apa aku ini. Kulihat adikku sedang khusyuk jalani masa pingitan. Hatiku pun semakin tak karuan. Erika, tolong bantu mama potong sayuran. Kenapa sih, Ma? Gak pakai catering aja? Begini nih, kalau kelamaan hidup jauh dari rumah sendiri, pengennya yang praktis-praktis aja. Memang sudah tak aneh. Aku dan Mama memang tak pernah akur. Selalu saja ada perbedaan mendampingi kami. Aku pun akhirnya bereskan lamunanku. Aku menyerah kepada wanita itu dengan mengikuti perintahnya. Aku kemudian terdiam dan memikirkan betapa egoisnya diriku beberapa hari yang lalu. Aku begitu tak mengizinkan adikku menikah dengan pilihannya. Hanya karena alasan sepele. Pilihan adikku ternyata adiknya Randy. Dia adalah mantan kekasihku. Entahlah, aku harus menyebutnya apa? Mantan atau apa? Hubungan kami berakhir hanya karena faktor kejenuhanku dengan sifat cuek dan datar Randy. Selama aku menjalani hubungan dengan Randy, aku tak merasa begitu banyak kenangan antara kami. Hal romantis yang pernah ia berikan hanya tanda smiley titik 2 bintang di SMS. Hanya itu yang aku dapatkan.
Tak pernah ada peringatan hari jadian. Tak pernah ada kecupan. Dia hanya menggenggam tanganku ketika aku akan menyeberang jalan. Itu pun layaknya menyeberangkan nenek-nenek. Tak ada kehangatan sama sekali. Tepat ketika usia hubunganku 8 tahun, aku meminta jeda pemberhentian kepadanya. Aku meminta supaya kita tidak bertemu dan berkomunikasi selama beberapa waktu, dengan memberikan kepastian bahwa aku akan kembali lagi. Kenapa sih harus pakai cara gini? Emang gak ada cara lain? Salah aku di mana? Udahlah Randy, please. Aku udah bosan. Ini juga buat kebaikan hubungan kita. Terus sekarang kamu mau gimana? Kita break dulu ya. Kamu doain aku aja S2 di Belanda lancar. Ya udah deh. Aku tahu. Mungkin selama ini kamu udah jenuh. Aku sadar diri kok. Maafin aku ya Erika. Aku melihat betapa berkaca-kacanya matanya. Ingin sekali aku menarik kembali semua perkataanku. Namun, gengsi sudah begitu menguasai. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Tak terasa aku sudah setahun di Belanda. Aku sepertinya begitu menikmati studiku di Belanda. Setiap hari, Randy selalu mengirimiku pesan. Tapi, tak pernah ada yang aku balas. Aku selalu menghindari online ketika dia sedang online. Aku begitu enggan padanya. Aku semakin melupakannya ketika Brian mencuri hatiku. Dia begitu hangat dan manis. Tak seperti Randy. Brian memberikan apa yang selama ini aku impikan. Bunga mawar, coklat, dan genggaman tangan ketika bertemu. Dia selalu menatap mataku ketika berbicara. Aku begitu mencintai Brian. Setelah kuliahku beres, aku dan Brian pun sepakat untuk bertunangan dan keluargaku pun menyetujui walaupun tadinya ibu tak menyetujui. Karena ibu menyangka Brian adalah bule. Brian adalah orang Indonesia asli. Hanya namanya saja yang memang seperti artis Hollywood. Kedatanganku ke Indonesia untuk pertunangan pun diam-diam. Tak memberitahu siapapun kecuali keluargaku. Aku takut Randy menemuiku. Aku melupakan komitmen break. Aku lupakan semuanya. Aku menyangka pasti Randy juga sudah lupa. Tak ada Randy, tak ada lagi janji. Aku pun memutuskan untuk semakin berkomitmen dengan Brian. Brian menikah denganku. Tak lama setelah pertunangan kami. 5 tahun sudah aku menjalani hidup dengan Brian. Dan kami
menetap tinggal di Belanda. Hidupku terasa bahagia mempunyai suami seperti Brian. Namun, kehidupanku seakan kacau, seperti digulung ombak. Dadaku begitu sesak ketika aku harus kembali lagi ke Indonesia untuk acara pernikahan adikku. Kakak, tanggal 7 bulan Maret aku mau nikah. Hah? Serius, Dek? Iya. Tahu nggak aku mau nikah dengan siapa? Sama laki-laki kan? Ya iyalah. Siapa? Masih ingat Andra nggak? Andra? Iya, adiknya Randy. Gak nyangka ya, dia mau jadi suami aku. Kita kenalan cuma seminggu, terus Andra ngajak nikah. Kakaknya gak jadi. Malah adik-adiknya yang jadi. Ya kan, Kak? Aku begitu lemas saat mendengar adikku menceritakan siapa calon suaminya. Aku menutup telepon dan kemudian menangis. Kamu kenapa, sayang? Gak apa-apa kok. Brian menatapku dengan penuh kehangatan sekaligus kebingungan. Aku tak mau sampai Brian tahu akan rasa galauku ini. Aku pun mencari cara supaya bagaimanapun caranya aku harus batalkan pernikahan ini. Aku tak mau menatap wajah Randy lagi. Aku pun menelpon ibu dan aku ungkapkan semuanya akan rasa tak inginku untuk menyetujui pernikahan adikku. Bu, jangan gampang percayalah sama laki-laki. Apalagi baru kenal sama Resti. Masa kenal seminggu aja udah diajak nikah? Loh, kamu ini kenapa sih? Dia anaknya baik kok. Namanya juga laki-laki, Bu. Aku semakin mendesak ibuku agar memikirkan lagi rencana pernikahan adikku. Tak lama kemudian, aku mendapat email dari Resti. Kakak kenapa sih? Cuma karena Andra adiknya Randy, kakak maksa-maksa ibu supaya batalin pernikahan aku. Gak adil, Kak. Lagian, Kak Randy udah ikhlas kok ngelepas kakak. Aku begitu dihadang bingung. Aku memang egois.